Nan masuk ke arena pertarungan meski semua orang yakin dia bakal kalah telak. Lagi pula, Wei itu berserker level 3, sementara Nan cuma pencuri level 2. Bahkan Tang sampai panik karena medan pertempurannya adalah padang rumput terbuka. Sini temani gue nonton aksi gila ini. Tempat terbuka bikin skill sembunyi gampang ketahuan tapi Non tetap santai. Begitu pertarungan dimulai, dia langsung menghilang memaksa Wei untuk mencarinya lewat pergerakan rumput liar di sekitarnya. Wei sangat yakin bisa menebak posisi Nan, tapi Nan benar-benar memakai hembusan angin untuk menyembunyikan setiap langkahnya. Tepat saat Wei merasa berhasil menemukan targetnya, Nan mendadak muncul di belakangnya dan menyerang duluan. Wei panik parah dan melepaskan skill kuat untuk memukul mundur lawannya. Tapi Nan sudah memperhitungkan segalanya. Dia hafal ritme serangan Wei, jeda skillnya, bahkan momen tepat kapan pertahanannya akan terbuka lebar. Lalu Wei meluncurkan tebasan api mematikan, berharap bisa mengakhiri pertarungan dalam satu serangan bersih. Bukannya mundur Nia, malah menahan serangan mematikan itu dan terus melangkah maju. Wei kembali menerjang sangat yakin kalau kemenangan akhirnya menjadi miliknya. Tapi sebelum serangan terakhirnya mengenai sasaran, Nitan menghindar dengan kecepatan mengerikan dan memukul duluan, sukses menghabiskan darah Wei hingga titik nol. Di depan semua penonton, pencuri lemah ini sukses menghancurkan berserker kuat, membuktikan bahwa Nan bukan lagi pecundang yang bisa diremehkan. Tapi perubahan gila ini sebenarnya bermula dari kematian. Semuanya berawal saat Nan menembak jatuh direktur konglomerat besar bernama Sao tepat di depan para pengawalnya. Tanpa ragu sedikit pun, para pengawal itu langsung memberondongnya dengan peluru tajam. Saat Yan ambruk ke tanah, sungguh tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Dia merasa sama sekali tidak berbuat salah. Malahan, dia sangat bahagia karena di dunia ini semua orang cuma bisa mati satu kali. Yan menghela napas lega karena harta melimpah yang dimiliki Sao tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Di sisa napas terakhirnya, Yan mengangkat tangannya ke udara dan dengan sangat bangga menyatakan bahwa dia berhasil membalaskan dendam ayah dan ibunya. Namun dia sangat benci kenyataan bahwa hidup ini begitu tidak adil dan dia selalu berakhir di posisi pecundang. Dia mencoba bertahan hidup sekuat tenaga karena dia belum siap untuk menyerah. Kalah begitu saja. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap gulita. Saat sadar, dia tiba-tiba membuka mata dan sudah berbaring di atas ranjang. Jan melompat kaget memegangi dadanya yang kebingungan karena dia ingat betul baru saja ditembak mati oleh pengawal Sao. Jan menatap sekeliling dan menyadari dia sedang berada di kamar lamanya saat masih menjadi mahasiswa. Saat itulah dia sadar bahwa dia mungkin terlahir kembali ke masa lalu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Di TV sedang tayang iklan game virtual super nyata bernama Conviction. Kelihatannya server Conviction baru saja resmi dibuka untuk umum. Melihat semua itu, Jan akhirnya yakin 100% bahwa dia kembali ke masa lalu. Jan berjalan ke mejanya dan mengambil sebuah bingkai foto. Itu adalah potret manis dirinya bersama kedua orang tuanya. Foto ini diambil saat kedua orang tuanya sedang berbisnis logam plutonium di wilayah perbatasan. Logam plutonium ini adalah material strategis sangat penting yang dibeli oleh negara dengan harga ratusan kali lipat, sukses membuat keluarganya meraup untung gila-gilaan. Tidak lama kemudian ayahnya membuka perusahaan peleburan logam dan keluarganya mendadak kaya raya. Sayangnya, kejayaan ini tidak bertahan lama karena saat Yan berusia 25 tahun, dia juga merasakan kehancuran dari Shihong Financial Group. Rupanya, kerabat dan teman yang sangat dipercaya oleh ayahnya telah dibeli oleh Sao dengan harga sangat mahal. Mereka semua pada akhirnya tega mengkhianati ayahnya sendiri. Pengkhianatan ini membuat perusahaannya hancur lebur hingga berujung pada kebangkrutan tragis. Pada akhirnya, ayahnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan ibunya juga jatuh sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia. Karena terbiasa hidup mewah, Yan tumbuh menjadi pemalas tak berguna. Jadi dia cuma punya satu pilihan, yaitu mati bersama Sao yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi berhubung sekarang dia mendapat kesempatan kedua untuk memulai semuanya dari awal, dia bersumpah tidak akan kehilangan apapun lagi.
Ngomong-ngomong soal Conviction ini adalah game holografik revolusioner yang benar-benar mengubah dunia dan banyak grup finansial akhirnya masuk ke dalam game di tahun-tahun berikutnya. SA Financial Group juga memulai kejayaannya lewat game ini. Intinya, Conviction menjadi dunia kedua umat manusia dan di kehidupan sebelumnya dia adalah pencuri level 180. Jan mengecek ponselnya dan menyadari bahwa ini adalah tanggal 25 Juli 2025. Itu artinya, Conviction baru dibuka selama 7 hari. Yan langsung sadar kalau dia masih punya banyak waktu karena saat ini peringkat tertinggi di papan klasemen game seharusnya baru menyentuh level 5. Berbekal semua ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia sangat yakin bisa melampaui siapapun yang berada di puncak. Ini berarti ini adalah peluang emasnya untuk membalikan keadaan dari situasi yang super putus asa. Jan teringat kalau saat ini dia masih punya sedikit tabungan yang cukup untuk membeli sebuah helm game level paling bawah. Saat Jan bersiap untuk keluar rumah, satu-satunya hal yang ada di otaknya adalah bagaimana cara membalas dendam pada Sao yang telah menghancurkan keluarganya. Jadi, dia harus mengubah segalanya malam itu. Juga Yan pulang membawa helm game itu dan langsung memakainya. Jujur, rasanya merinding melihat tekadnya. Helm itu langsung terhubung ke otaknya dan dia masuk ke Conviction. Di menu awal, dia disuruh memilih negaranya. Pada dasarnya Conviction dibagi menjadi 3 faksi utama. Faksi cahaya yang mewakili kebaikan terdiri dari Greenland Empire dan Saturn Empire. Greenland Empire ini adalah sebuah kerajaan manusia yang dipimpin oleh Dewan Tetua. Sementara Saturn Empire adalah negara aliansi suku yang terdiri dari ras kurcaci manusia hewan dan juga peri. Di sisi lain, faksi kegelapan yang jahat berisi suku keturunan iblis dan suku mayat hidup di bawah pemerintahan diktator. Buat pemain yang suka damai, mereka bisa memilih suku raksasa yang berada di faksi netral. Setelah bertahun-tahun main game ini sampai gila Yan hafal di luar kepala semua skill dan quest kelas pencuri angin. Jadi dia yakin banget kalau memilih kelas pencuri lagi akan membuatnya bisa memaksimalkan keuntungan terbesar dari kehidupan keduanya ini. Setelah mengunci kelas pencuri, dia ditakdirkan untuk lahir di Greenland Empire dan dia harus memberi nama karakternya. Jan memakai namanya sendiri yang juga bisa diartikan sebagai Nirvana Flame di dalam game. Jan mendadak sudah berada di Carol City yang merupakan ibu kota Greenland Empire. Jan mengecek status karakternya yang masih cupu tapi dia sama sekali tidak panik karena dia sudah tahu segalanya. Yan langsung membagikan poin status yang dia dapat memasukkan semuanya ke atribut kekuatan dan kelincahan. Dia ingat, di kehidupan lamanya, dia salah memasukkan poin yang membuat proses naik levelnya jadi super lambat. Tapi kali ini dia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan konyol itu lagi. Tepat di tengah kota, ada titik teleportasi Carol yang bisa memindahkan pemain ke berbagai kota dan desa. Berdiri di dekat titik teleportasi itu ada cowok yang sedang promosi belati kerennya seharga 2 koin tembaga. Yan teringat betul. Di kehidupan lamanya, dia membuat kesalahan bodoh dengan membeli belati itu sebelum akhirnya sadar kalau dia kena tipu mentah-mentah. Tapi sekarang, dia tidak akan masuk ke jebakan yang sama karena dia sudah tahu triknya. Jan kemudian berjalan ke arah seorang paladin Imperial Guard level 3 yang sedang menjual buku skill sembunyi seharga 6 koin tembaga. Kebanyakan orang menolak mentah-mentah penawaran itu, menganggap 6 koin. Tembaga itu terlalu mahal untuk sebuah buku skill sembunyi tapi Yan justru paling mengincar buku tersebut. Dia menghampiri cowok itu untuk menanyakan harga bukunya. Rupanya sembunyi adalah skill dasar super mematikan bagi pencuri di awal permainan yang artinya skill ini sangat berharga baginya. Berdasarkan pengalaman dari kehidupan lamanya, sepertinya ada sebuah peti tersembunyi di zona monster kucing liar yang ada di Tracktown. Skill yang ada di dalam kotak itu bisa membantunya naik level dengan kecepatan tidak masuk akal. Mengingat ini adalah zona monster level 5 dan kebanyakan pemain masih level 2 atau 3, seharusnya belum ada satu orang pun yang berani pergi ke sana. Jan lalu menawarkan sebuah kesepakatan gila, menyuruh cowok itu memberikan bukunya secara gratis dan sebagai gantinya dia akan membocorkan tempat panen belasan skill sembunyi dalam sehari. Cowok itu tidak percaya dan mengira Jan cuma mau menipunya, tapi Jan memutuskan untuk membuktikan omongannya. Yan menyuruhnya tenang
sambil mengatakan bahwa dia sangat yakin cowok itu mendapatkan buku skill dari Fallen Shaman di Lingtown. Cowok itu kaget setengah mati mendengarnya lalu bertanya dari mana Yan tahu rahasia ini. Jan nekat membeberkan koordinat pastinya, dan ini sukses membuat cowok itu makin syok. Dia mulai ragu apakah benar dia bisa panen belasan buku skill dalam sehari. Setelah menilai keuntungannya, dia akhirnya memberikan buku itu pada Yan. Jadi gimana menurut kalian, balas dendam ini bakal makin epik kan? Langsung saja nih tonton terus ya karena kita bakal lihat aksi gila. Pria itu menukar bukunya dengan Yan tanpa ragu. Yan sangat terkesan dengan sikapnya yang blak-blakan. Makanya dia langsung memberikan titik koordinat yang tepat untuk dituju. Pria itu meyakinkan Yan kalau dia bakal segera berangkat ke sana. Dan Yan bilang kalau dia mungkin bisa dapat skill persepsi Night Owl di tempat itu. Jadi jangan lupa buat kirim satu untuknya. Pria itu pun janji ke Yan kalau selama misinya berhasil dia pasti akan mengirimkan skill itu lewat pesan setelah barangnya jatuh. Setelah pria itu pergi, Yan juga memutuskan pergi ke Tracktown untuk membuka sebuah peti harta karun tersembunyi. Setibanya di kota, dia langsung menyerap buku stealth itu untuk mempelajarinya. Ini adalah skill gila yang bikin dia bisa menyembunyikan hawa keberadaannya, jadi musuh bakal susah banget buat melacaknya. Tapi ingat, semakin tinggi level, musuhnya semakin gampang juga mereka mendeteksi keberadaannya. Setelah paham cara pakainya, Yan langsung mengaktifkan mode stealth dan berlari cepat keluar kota. Dia langsung menuju zona Wildcat, tempat nongkrongnya para monster kucing, yang levelnya mulai dari 2 sampai 5. Nah, di atas sebuah pohon ada peti tersembunyi yang jadi incaran utama Yan. Usut punya usut, peti di game ini punya tingkatan dari putih, perak, emas gelap sampai legendaris. Semakin tinggi tingkatannya semakin mantap juga barang di dalamnya. Ternyata isi di dalam peti itu sudah paten, dan kalau ada pemain yang mengambilnya peti, itu bakal langsung lenyap seketika. Peti yang diincar Yan sekarang ini adalah peti perak. Meskipun posisinya ada di zona level 5 yang mana bunuh diri banget, buat pemain level 0 kayak dia, Yan sangat yakin tidak akan kehilangan poin pengalaman atau perlengkapan kalaupun dia mati nanti. Sebelum nekat masuk lebih dalam ke sarang monster itu, Yan menyalakan stealth dan melesat melewati mereka. Sambil lari di tengah kepungan monster, dia tahu betul kalau dia harus sangat hati-hati karena skill stealth miliknya cuma bertahan 2 menit saja. Mengingat proses buka peti itu juga butuh waktu yang tidak sebentar, dia sadar kalau kecepatan larinya harus benar-benar maksimal tingkat dewa. Di saat yang sama dia pantang mendekat ke arah para monster kucing karena mereka bakal gampang mendeteksinya. Setelah susah payah bermanuver menghindari gerombolan kucing itu, dia akhirnya berhasil sampai di titik tempat peti itu berada. Perhatikan baik-baik nih, karena ini momen krusialnya. Dia mencoba tenang saat membuka peti karena stealth-nya bisa bocor kapan saja. 27 detik kemudian petinya terbuka dan Yan langsung menyambar barang di dalamnya, yaitu buku skill bernama Vital Strike. Ternyata ini adalah jurus mematikan yang memberikan daya hancur lebih besar saat menyerang titik lemah musuh. Untuk efek spesifiknya sendiri, kalau serangan sukses mengenai titik vital, pukulannya tembus 150% damage dengan jeda 30 detik saja. Tapi ini cuma buat kelas tertentu seperti pencuri, prajurit, dan paladin. Dengan modal ini Yan sangat yakin kalau jalan menuju puncak sudah di depan mata. Yan kegirangan dapat skill sekeren ini karena bisa dipelajari sejak level 0, artinya beban buat naik level di tahap awal game bakal kepotong sampai setengahnya. Tanpa buang waktu dia langsung mempelajari skill itu. Dan tepat saat itu juga efek stealth-nya habis yang otomatis bikin kucing-kucing itu sadar. Tapi Yan santai saja, dia malah nekat terjun bebas ke pelukan para kucing. Sambil berterima kasih karena sudah menjaga peti harta itu untuknya. Lucunya kalau pemain mati di game Conviction, mereka bakal kehilangan poin pengalaman dan senjata. Tapi karena sekarang dia masih level 0 dan cuma pakai set baju pemula, tidak bakal ada kerugian apapun kalau dia mati. Begitu kakinya mendarat di tanah, dia langsung dicabik-cabik dan notifikasi kematiannya muncul di layar yang bikin dia menjatuhkan sepasang sarung tangan standar pemula. Untungnya, dia langsung diteleportasi kembali ke kota terdekat, yaitu Tracktown. Yan senyum-senyum sendiri ngeledek sistem gamenya karena sudah kasih dia layanan ojek gratis kilat buat balik ke kota. Mengantongi Vital Strike, Yan merasa ini waktu yang pas buat mulai tahap kedua proses naik levelnya.
Usut punya usut langkah kedua ini butuh modal 20 koin tembaga. Tapi sayangnya, tiap akun baru cuma dikasih modal 10 koin tembaga, jadi dia harus cari cuan dulu. Dari ingatannya dia tahu ada misi rahasia dari NPCE di kota ini yang bisa diambil. Yan langsung bergegas menemui seorang NPC pemburu untuk ambil misi mengumpulkan tengkorak tikus raksasa abu-abu perak. Habis itu dia ngobrol sama petani buat ngambil misi bunuh 50 tikus raksasa. Setelah menerima 2 misi berturut-turut, dia berhasil memicu misi tersembunyi dari sang apoteker. Yan senyum bangga karena ini trik rahasia yang cuma dia doang yang tahu. Dia langsung menerima misi rahasia untuk mengumpulkan 21 ekor tikus raksasa abu-abu perak. Dan Yan langsung meluncur buat menghabisi hama itu. Dia membantai tikus-tikus itu tanpa ampun, dan salah satunya menjatuhkan sebuah barang berupa pelindung kaki kulit yang alot. Yan nyengir lebar karena dia bisa jual pelindung kaki itu buat dapat cuan segar. Setelah 1 jam penuh membantai tikus raksasa level 1, Yan akhirnya menuntaskan misi dari ketiga NPC itu. Dia sukses meraup 34 koin tembaga plus 3 ramuan pemulihan instan dasar. Yan kaget banget lihat. Ini dia sama sekali tidak nyangka misi rahasianya bakal ngasih hadiah super mantap kayak ramuan pemulihan instan itu. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung memasang pelindung kaki itu di pasar lelang. Setelah beres, dia lanjut pergi ke toko senjata dan langsung disambut hangat oleh penjaga toko yang nanya butuh bantuan apa. Yan bilang ke petugas kalau dia lagi cari panah otomatis buat level 0 dengan minimal 3 poin serangan dan jarak tembak 12 poin ke atas. Dia negesain juga kalau harganya pantang melebih 40 koin tembaga, dan si penjual langsung mengeluarkan panah terbaiknya yang punya mode tembak cepat. Panah itu dilengkapi efek tembakan 3 kali lipat plus 5 poin serangan. Walaupun kecepatan dasarnya cuma 8, efek tembak cepatnya bikin kecepatannya tembus sampai 15 poin. Jarak tembaknya 30 yard dengan harga 35 koin tembaga. Tanpa nawar lagi, Yan setuju buat ambil panah itu. Dan dia minta penjualnya menyiapkan 9 tabung panah kualitas rendah berisi 1000 anak panah per tabung. Totalnya, dia menghabiskan 44 koin tembaga. Begitu transaksi selesai, dia langsung keluar dari toko bikin senyum si penjual mengembang lebar. Setelah memborong barang-barang tadi, Yan yakin banget ini saatnya buat berburu di area monster bison. Dan ternyata monster bison ini adalah monster level 8 loh. Kalian dan aku pasti mikir ini gila, pemain rank 1 saja tidak berani lawan bison biasa. Apalagi menghadapi bosnya yang jauh lebih brutal. Usut punya usut, tiap bos adalah monster langka di game ini. Tapi berbekal ingatan dari kehidupan masa lalunya, Yan super yakin bisa membantai bos bison itu meski beda levelnya jauh banget. Beberapa saat kemudian, Yan tiba di zona monster bison dan mendarat mulus di atas tebing. Dia mengambil posisi strategis di celah tebing yang memang sudah jadi spot incarannya. Dia langsung mengunci target si bos bison yang punya 300 HP. Untungnya, jarak tebing itu pas banget sama jangkauan panahnya. Yan tidak ragu sedikit pun dan langsung melepaskan 3 tembakan ke arah bos bison itu. 2 panah meleset, tapi 1 berhasil kena dan mengurangi 1 poin darah dari nyawa si bison. Sisa darah bison itu turun jadi 299 dan Yan sukses bikin monster itu ngamuk parah. Yan sadar pukulannya cuma tembus 1 damage karena perbedaan level yang kelewat jauh. Tapi dia santai aja sih, soalnya dia bawa 9.000 anak panah penuh, jadi dia bisa nyicil darah bison itu sampai mati. Yan terus-terusan memberondong si bison, beberapa tembakannya meleset, tapi ada juga yang bersarang tepat sasaran. Bison yang murka itu langsung menyeruduk ke arah Yan, berusaha mencabiknya tapi gagal total. Monster itu malah cuma bisa menghantamkan kepalanya ke batu, sementara Yan terus menembakinya sambil nyuruh si monster buat nyerah. Karena spot tempatnya berdiri sekarang itu adalah area bug yang baru bakal diumumkan di masa depan. Jadi, bison itu tidak ada harapan buat nyerang dia. 3 jam berlalu, Yan sudah menghabiskan 4.000 anak panah, dan bison itu masih kokoh berdiri walau nyawanya udah di ujung tanduk. Yan enggan menyerah dan melepaskan tembakan bertubi-tubi untuk akhirnya mencabut nyawa bos bison itu. Berkat aksi gila ini, dia panen lebih dari 8.000 poin pengalaman dan langsung naik ke level 2. Yan takjub banget dengan jumlah poin pengalaman yang tumpah ruah ini. Benar-benar bukti kalau membantai monster di atas levelnya
itu ngasih imbalan yang gila-gilaan. Yan kemudian berjalan ke mayat bison itu untuk melihat barang apa yang jatuh. Setelah dicek dia sadar kalau itu adalah belati tingkat perunggu. Dia juga dapat 5 koin tembaga, sayangnya dia tidak bisa melihat status belati itu. Ternyata senjata di game ini dibagi jadi beberapa kelas mulai dari gear putih tingkat perunggu, perak, emas sampai legendaris. Karena jumlah monster boss di game ini tuh langka banget. Jadi apa pelajaran buat kita hari ini? Cuma 1:1000. Kemungkinan dapat senjata berstatus, makanya setiap barang itu nilainya super mahal. Kalian wajib lihat ini. Senjata perunggu itu punya serangan 20% lebih tinggi dan bonus atribut. Jan yakin banget bos bison itu pasti menjatuhkan perlengkapan level 5. Artinya, harga belati perunggu ini minimal 3 koin perak atau bahkan lebih. Tapi dia sadar harus mengidentifikasinya dulu untuk melihat atribut aslinya. Tiba-tiba muncul notifikasi kalau pelindung kaki yang dia jual laku seharga 8 koin tembaga. Terus, cowok yang tadi kasih dia buku siluman Flying Stone minta ngobrol. Jan setuju, dan cowok itu langsung teriak kegirangan bilang kalau ucapan Jan 100% benar saat dia pergi ke titik koordinat yang dikasih. Dia cerita kalau 2 buku siluman sudah jatuh dan kecepatan naik levelnya jadi gila-gilaan. Cowok itu nanya apa Yan nggak terlalu baik ngasih info penting itu. Yan cuma bilang jangan terlalu dipikirkan. Dia mengingatkan buat mengirimkan salinan kemampuan persepsi Night Owl kalau jatuh dan dia berjanji bakal langsung mengirimnya. Dia lalu penasaran dari mana Yan tahu semua rahasia ini. Yan santai jawab kalau dia pernah main hapus akun, lalu main lagi sebagai pencuri. Cowok itu langsung kaget dan menyimpulkan kalau akun Yan sebelumnya pasti sudah level pro. Dia lalu nanya apa Yan pernah masuk ke penjara bawah tanah camp Fallen Shaman di akun lamanya. Soalnya timnya sudah mencoba masuk beberapa kali tapi selalu babak belur. Bahkan mereka hampir kehilangan semua poin pengalaman dan perlengkapan. Jan setuju buat mengajari mereka, tapi harga bocoran strategi lengkapnya itu 2 koin perak, tidak bisa ditawar. Cowok itu sampai mastiin lagi apa Yan serius punya panduan buat tempat itu, dan Yan mengiyakan. Flying Stone kegirangan berjanji bakal membujuk kaptennya buat bayar 2 koin perak itu. Setelah ngobrol dengan Flying Stone, Yan pergi ke Tracktown buat mengecek belati barunya. Dia menemui seorang penilai barang yang bertanya apa yang mau diperiksa. Lalu Yan menunjukkan belati itu. Penilai bilang, biayanya 10 koin tembaga yang bikin Yan kaget. Normalnya biaya cek di game cuma 5% dari harga daur ulang barang dan harga pasar biasanya 6 kali lipat lebih tinggi. Artinya, belati perunggu ini nilainya minimal 12 koin perak. Penasaran dengan kekuatan senjatanya, Yan menyuruh sang penilai buat melanjutkannya. Penilai itu mulai bekerja dan status belati pun muncul. Itu belati perunggu dengan 18 poin serangan. Cuma bisa dipakai oleh pencuri dan asyiknya lagi ada tambahan 5 jebus poin untuk kekuatannya. Dari atribut dasarnya saja, senjata ini punya serangan 10 poin lebih tinggi dari belati biasa. Dan jarak ini cukup bikin Yan berada di mata. Posisi tak terkalahkan. Setelah mikir sebentar Yan sadar, dia sudah punya senjata serangan vital dan darah yang cukup. Tapi, dia masih butuh satu kemampuan yang dia bisa bikin dia bertahan lama saat bertarung. Sebagai pencuri kalau mau stamina tarung yang awet, biasanya pilih antara keahlian meracik obat atau perban. Selain itu, ramuan penyembuh sangat penting di medan tempur buat memulihkan tenaga dengan cepat. Sialnya harganya mahal banget. Meski Yan nggak pusing soal uang karena dengan pengalamannya dia tahu persis cara cari cuan. Makanya dia merasa belajar keahlian perban tempur jauh lebih cocok. Jan langsung pergi ke toko obat buat membeli 2 botol ramuan napas dalam air. Yan sudah mutusin hal pertama yang wajib dia pelajari adalah keahlian perban tempur. Selesai belanja ramuan, Yan langsung menuju Danau Rando. Dia mengaktifkan mode siluman sambil berlari melewati area itu soalnya ada beberapa pemain yang lagi asik bertarung. Nggak lama dia sampai di desa nelayan tapi harus melewati desa itu buat sampai ke Danau Rando. Karena dia nggak punya 1000 orang buat bantu mengamankan desa. Jan sadar satu-satunya cara maju cuma pakai mode siluman. Tiba-tiba muncul. Coba perhatikan baik-baik di sini. Ada pengumuman global dari Guild Victorious Return. Mereka menyuruh semua pemain segera pergi karena area dekat desa nelayan akan mereka bersihkan. Mendengar nama itu Jan langsung teringat masa lalunya. Mereka itu guild super sombong yang selalu pakai kekuatan buat menindas pemain solo dan dulu Jan sampai harus kabur berbulan-bulan dari mereka. Kali ini, dia mau balas dendam pelan-pelan.
Sebelum itu dia pakai mode silumannya. Jan berlari kencang lewat desa dan tepat saat dia berhasil keluar efek silumannya habis pas masuk ke ladang arah danau. Tiba-tiba dia diserang oleh penyihir elemen yang melemparkan dap bola api ke arahnya. Cowok itu ternyata dari Guild Victorious dan nyuruh Yan pergi karena pemain solo dilarang masuk. Melihat situasinya, Jan sadar kalau dia bisa menghabisi cowok itu karena dia sendirian. Buat melawan penyihir pilihannya cuma satu, yaitu pertarungan jarak dekat. Bukannya lari, Jan malah maju dengan memanfaatkan waktu 2 detik saat penyihir itu merapal mantra ledakan api. Jan berhasil memangkas jarak. Dia menusuk dada cowok itu, pakai belati langsung memotong 23 HP dari bar darahnya. Penyihir itu terdorong mundur, lalu meneriaki Yan kalau dia cari mati karena area ini sudah dikuasai oleh guild mereka. Cowok itu mengeluarkan cincin api yang mengenai Yan, tapi Yan sama sekali nggak mundur dan malah menenggak ramuan pemulihan instan. Ini memberinya kesempatan maju dan meluncurkan serangan yang menguras 36 poin darah. Sekarang si penyihir mulai panik, dia menembakkan ledakan kuat buat memaksa Yan mundur. Serangan itu kena sasaran bikin Yan terpental ke belakang. Sementara si penyihir mengejeknya bilang kalau dia cuma pencuri level 2 culun. Dia mikir satu bola api saja cukup buat menghabisi Yan dan dia super pede bisa menang. Tepat saat dia lagi menyiapkan mantra apinya, kalian pasti sudah menebak kelanjutannya kan? Yan secepat kilat menebas lehernya. Serangannya kelewat cepat sampai penyihir itu kebingungan gimana Yan bisa mengalahkannya. Padahal dia cuma pencuri level 2 yang harusnya mati kena bola apinya. Jan malah senyum meremehkan buat bikin dia makin emosi. Dan saat dia sadar kalau Yan pakai ramuan penyembuh instan, dia nanya dari mana Yan punya uang buat beli ramuan padahal cuma pemain solo level 2. Jan dengan santai menyuruhnya cari tahu sendiri. Pas dia hidup lagi di kota, cowok itu langsung diteleportasi balik ke kota dan dia menjatuhkan tongkat perunggunya yang bernilai 10 koin tembaga. Yan juga sadar nggak bisa lama-lama di sana karena rombongan Guild Victorious pasti segera datang. Benar saja, anggota lain mulai sadar kalau teman mereka mati dibantai di dekat dusta danau. Tanpa buang waktu mereka langsung serbu danau itu sambil menargetkan Yan. Salah satu dari mereka melompat dengan pedang raksasa, niat membelah Yan dalam satu tebasan. Tapi Jan menghindar. Di detik terakhir si penyerang pun kaget melihat seberapa lincahnya Jan. Dan saat makin dekat ke danau, Yan menenggak ramuan napas dalam air. Musuh yang paling dekat akhirnya sadar kalau dia berniat kabur ke dalam danau. Dan dia menyuruh anak buahnya buat menghentikan Yan sekuat tenaga. Mereka mengerahkan segalanya buat mengejar Yan, tapi kelangsungan hidup Yan murni bergantung pada pelariannya. Dan dia nggak bakal diam saja nunggu ditangkap. Jan berhasil melompat ke danau sebelum mereka sempat menyentuhnya. Karena mereka nggak punya ramuan napas dalam air, mereka cuma bisa melongo melihatnya kabur. Karena anggota yang kalah tadi sudah hidup lagi, mereka nanya siapa nama Yan. Dan dia menyebutkan nama Nirvana Flame. Pemimpin guild itu bersumpah bakal mencabik-cabik Yan kalau ketemu lagi. Di sisi lain, Jan asik berenang dan menemukan peti harta karun. Penasaran apa isinya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ikuti terus ceritaku karena kita akan melihat aksi gila. Dia mendapat mutiara penolak air ras ikan hitam spesial penyelam. Saat diaktifkan mutiara ini, memberi waktu bernapas 30 menit, tapi ada waktu tunggu 12 jam. Meski bukan item langka, Yan tetap mengambilnya karena sangat berguna. Mendadak trisula emas melayang cepat ke arahnya. Dan saat itulah dia sadar kalau dia hampir masuk ke sarang ras ikan. Dia memutar arah secepat kilat karena tahu betul dia bukan tandingan mereka di bawah air. Berkat guild yang sedang bertarung melawan monster ikan itu, Yan berhasil lolos dengan aman. Tak lama, dia menemukan pulau danau Heart, lokasi tujuannya. Begitu, dia mengangkat kepalanya. Ke permukaan dia melihat seorang gadis berambut merah muda di kejauhan. Ternyata, dia kenal gadis itu. Dia adalah Xiao, rekan tim penyihir suci dari kehidupan masa lalunya. Yan sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di danau ini setelah reinkarnasi. Dulu ada banyak kenangan di antara mereka. Pertemuan kedua ini jelas sebuah takdir mutlak. Saat Yao melihat Yan, rasa takut menyelimutinya karena dia sedang dikejar 3 monster. Jika Yan ikut menyerangnya, saat itu juga tamatlah riwayatnya karena dia tidak akan bisa melawan.
Tepat pada saat itu Yan melompat membelah air dan menghajar satu monster, memberi Yao celah mematikan. Pada akhirnya, mereka berdua sukses menumbangkan ketiga monster tersebut. Setelah berenang ke tepi, Yao berterima kasih atas bantuannya. Yan dengan santai menjawab bahwa dia senang bisa membantu, lalu memperkenalkan dirinya. Yao seketika terkejut, setengah mati saat mendengar nama itu, mulai penasaran apakah dia adalah pria yang sama dari dunia nyata. Yao lalu menyebutkan nama karakter miliknya yaitu Cha dan langsung memintanya menjadi teman. Yan tanpa ragu menerima permintaan itu, lalu bertanya apa yang sedang Yao lakukan di pulau ini. Yao menjelaskan misinya mengalahkan monster jaring air dan mengumpulkan kantong air. Yan membalas bahwa dia juga sedang berburu monster yang sama, tapi untuk mencari sutra halus. Yan mengajak membuat tim dan Yao setuju, menyebutkan kalau dia punya sutra yang baru saja jatuh dari monster yang telah dia bunuh. Dia menawarkan sutra itu sebagai hadiah yang pantas. Yan pun mendapat 12 sutra yang setara dengan 36 koin tembaga. Yao bilang dia tidak peduli karena dia bisa kehilangan lebih banyak jika terbunuh. Jadi 36 koin tembaga bukan masalah. Lagi pula misinya sangat berbeda, yang artinya sutra itu tidak berguna baginya. Nah, kalian perhatikan dengan seksama bagian epik ini, bos monster jaring mendadak muncul dan membuat Yao panik. Yan langsung membentuk tim lalu menerjang monster itu dengan keahlian serangan vital. Pukulan ini menguras 52 poin nyawa dan Yao mendukungnya dengan keahlian penghakiman suci. Yan kembali menghapus 70 poin lagi dari si bos monster lalu berteriak menyuruh gadis itu melompat. Yan menarik panah, otomatisnya memberitahu Yao bahwa dia akan mengalihkan perhatian monster itu agar Yao mendapat celah emas untuk menghancurkan si monster. Yan menembakkan 3 anak panah. Tiap tembakan menguras 30 poin nyawa monster tersebut. Kekuatan suci Yao kemudian menghantam telak, memberikan kerusakan luar biasa yang pada akhirnya menghabiskan nyawa monster itu hingga mati. Setelah pertarungan usai, Yao terpaku kaget karena kerjasama mereka terasa sangat mulus. Meski bos monster ini punya kekuatan yang gila, mereka bisa menjatuhkannya dengan sangat mudah. Dan Yao sadar ini pengalaman pertamanya. Dia merasa pertarungan mereka sangat sempurna, seakan mereka sudah berada di dalam satu tim yang sama selama waktu yang cukup lama. Yan menyadari gadis itu sedang melamun, lalu bertanya apakah ada masalah, dan Yao menjawab semuanya aman. Meski begitu, dia memuji kehebatan Yan yang luar biasa sehingga membuatnya sangat penasaran kenapa Yan selalu berburu monster sendirian. Yan membalas bahwa dia memang sudah terbiasa bermain solo. Dan Yao seketika menawarkan sebuah ide menarik kepadanya. Yao memberitahu Yan bahwa grupnya sedang menyiapkan strategi untuk ruang bawah tanah hutan Tren Tracktown. Lalu bertanya, apakah Yan tertarik? Yan sontak bertanya berapa banyak prajurit perisai di timnya, termasuk jumlah poin pertahanan dan nyawa mereka. Yan menjelaskan bahwa hutan Tren adalah tantangan level 3 dan bos Raja Tren sangat mematikan. Jadi, jika prajurit perisai mereka sangat lemah, menyelesaikan misi akan mustahil. Yao mengungkap bahwa mereka punya 2 perisai dengan pertahanan 53 dan nyawa 230. Yan langsung menegaskan bahwa statistik ini belum cukup karena bos itu punya peluang 2% serangan kritikal. Jika pertahanan mereka belum menyentuh 60 poin, mereka bisa mati sekali serang. Tambahan lagi, kemampuan penyembuhan pendeta wajib ditingkatkan. Yao terkejut setengah mati mengetahui bos itu bisa memberikan pukulan kritikal karena ini info baru baginya. Dia sangat takjub sampai refleks bertanya, dari mana Yan mengetahui rahasia gila ini? Yao lalu menjelaskan bahwa timnya sudah bersiap sekian lama, jadi mereka tidak mungkin mundur. Untuk mencapai pertahanan 60 poin, mereka butuh setidaknya 1 perlengkapan tingkat perunggu yang mana sangat susah didapatkan. Yan lalu memberitahu bahwa ada jalan keluar lain, yaitu membiarkan dirinya mengambil alih komando penuh atas tim tersebut. Yao seketika membeku kaget saat mendengar tawaran gila ini. Kalian semua pasti tahu betapa keras kepalanya para pemain pro kan? Yao membalas bahwa dia tidak meragukan Yan, tapi meyakinkan timnya akan terasa mustahil. Meski begitu dia berjanji mencoba sekuat tenaga.
Dan setelah sepakat mereka memutuskan memeriksa barang jatuhan dari bos monster, Yao membuat Yan kaget dengan keahlian penilaiannya dan perlengkapan pertama yang mereka periksa ternyata khusus untuk penyihir. Jadi, Yan langsung memberikannya. Yao bertanya apa yang akan dia ambil dan Yan membalas bahwa bos itu menjatuhkan buku keahlian pencuri bernama Pembunuhan, jadi dia mengambil itu beserta sutranya. Yao merasa sangat senang karena Yan juga mendapat barang bagus, sehingga dia tidak perlu sungkan menerima perlengkapan tadi. Tepat setelah itu, sistem mengingatkan pemain untuk keluar karena server akan ditutup dalam waktu 3 menit. Peringatan ini memaksa mereka berdua untuk berpamitan dan beberapa saat kemudian Yan membuka matanya kembali di kamar. Dia baru sadar bahwa ini sudah masuk pagi hari kedua. Meskipun sedang tidak bermain, Yan sadar betul bahwa dia harus terus melatih fisiknya. Apalagi si brengsek tahu pasti punya banyak pengawal bersamanya. Jadi Yan tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam bahaya. Yan berjalan keluar namun kehilangan fokus. Dan itu hampir saja merenggut nyawanya Yaptruk Isekai, nyaris menabraknya. Saat itulah gadis berambut merah muda Xiao berlari. Panik memeriksanya. Xiao menarik bajunya memarahinya tanpa henti karena bertindak begitu ceroboh sampai tangannya berdarah. Dia menyuruh Yan diam di tempat sementara dia mengambil peti gaka dari mobilnya. Ternyata Xiao adalah teman sebangkunya sekaligus penyesalan terbesar dari masa lalunya. Dulu, akibat sifat pengecutnya, dia tidak berani menyatakan cinta. Parahnya gadis ini berakhir menjadi target sasaran si kejam Tao, yang membuatnya menderita depresi mental parah. Setelah mengobati lukanya, Xiao kembali memarahinya agar tidak bertindak sembrono lagi, tapi tatapan Yan malah tak bisa lepas dari wajah cantiknya yang mempesona. Xiao segera masuk ke dalam mobilnya untuk pergi, tapi dia mulai menebak apakah Yan adalah Nirvana Flame sesungguhnya. Ini membuktikan bahwa Xiao adalah Cha. Tapi dia belum mau percaya sepenuhnya. Di sisi lain, melihat Yao lagi membuat hati Yan lega, tapi dia sadar harus segera bangkit menjadi kuat atau musuh masa lalunya akan menghancurkan segalanya. Satu-satunya cara mengubah takdir kejam ini adalah dengan menjadi penguasa absolut di dalam game. Mendadak dia mendapat panggilan telepon dari seorang pemuda bernama Tang Yao yang langsung memarahinya karena menghilang tanpa kabar selama 2 hari. Yan berusaha menenangkan perasaannya sebelum menjawab panggilan itu, merasa sangat terharu mengetahui sahabat baiknya ini masih bernapas. Kenyataannya ternyata Tang adalah sahabat terdekat Yan. Dulu, saat hidupnya hancur berantakan, Tanglah yang nekat menghindari pantauan Tao demi membantu dan menyelamatkan hidupnya. Sialnya, Tang sangat punya kelemahan pada wanita cantik dan di masa lalu dia berkelahi di bar karena cemburu dan memprovokasi petinggi mengerikan lalu tewas dihajar secara brutal di gang gelap. Jadi, apa yang akan kita saksikan selanjutnya? Tentu saja, pembalasan dendam yang epik. Sini kumpul kita bakal nonton MCE yang nolak keras buat ngulang kesalahan masa lalunya. Nggak lama Tang dan Yan ketemuan dan Tang langsung meluk dia erat banget kayak pacarnya sendiri. Dia nanya apa Yan main game baru itu. Dan Yan ngaku kalau dia sekarang udah level 2. Tang langsung muji dia bilang kalau progresnya lumayan cepet. Terus Tang ngajakin dia mampir ke arena PK sambil pamer kalau dia itu mags tipe arcane yang udah nyentuh level 3. Usut punya usut bar peka ini, semacam klub hiburan di mana para pemain bisa pakai karakter mereka sendiri buat tanding saling bunuh. Tapi santai aja mati di sini nggak bakal ngaruh ke progres game utama mereka. Meski begitu yang namanya arena pasti ada taruhan biasanya sih, ngerebutin 1 atau 2 item dari dalam game. Parahnya lagi Tang ini hobi banget judi tapi sayangnya selalu kalah telak. Pas masuk ke bar, mereka ketemu si mulut besar Wei Kai. Dia ngejek Tang nanya, apa dia kesini? Buat bagi-bagi duit gratis lagi. Dia juga agak kaget waktu lihat Yan ikut nemenin Tang dan dia langsung ngejek. Yan nanya apa pukulan yang kemarin masih kurang kerasa. Tang buru-buru nenangin Yan, bilang kalau dia aman selama ada dirinya. Tapi anehnya ekspresi Yan sama sekali nggak berubah. Wei juga nyadar dan mulai mikir ini anak kenapa tiba-tiba kelihatan tenang banget. Tanpa banyak basa-basi Tang nyuruh mereka langsung login aja ke dalam game dan dia ngusulin buat taruhan 200 per ronde. Wei setuju dan mereka berdua langsung pakai helm VR buat mulai tempur.
Yan langsung baca situasi sadar kalau Wei itu berserker level 3 yang udah punya skill charge yang artinya ini posisi yang super ngerugiin buat Tang. Seakan belum cukup apes, map pertarungannya itu padang rumput terbuka yang bikin Wei nggak bakal bisa dihindari sama sekali. Yan langsung narik kesimpulan kalau temennya ini udah pasti bakal kalah telak di ronde ini. Nah tiba-tiba salah satu kroco si Wei namanya Fun ngajakin Yan buat tanding 1 lawan 1 juga. Yan mikir bentar terus setuju tapi dia ngasih tahu cowok itu kalau dia cuma mau main 1 ronde dengan taruhan yang gede sekalian. Jelas aja si kroco ini langsung emosi dia neriakin Yan dan bilang bakal ngasih pelajaran ke anak songong ini karena dia bawa duit 700. Si kroco nantang taruhan 700 penuh. Nggak lama keduanya login buat adu mekanik. Map pertarungannya ada di hutan bambu dan Yan langsung bikin lawannya jantungan dengan ngaktifin skill stealth. Perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi makin seru. Tiba-tiba aja Yan ngilang dari pandangannya. Tapi bukannya panik si Fan ini langsung pasang kuda-kuda bertahan nungguin Yan buat bikin kesalahan. Dan tanpa disangka-sangka Yan tiba-tiba muncul dari atas dan tanpa sempat bereaksi lehernya langsung kena tebas dan 40H. Pelenyap seketika. Fan panik bukan main dia ngayunin pedangnya ngasal sambil mikir gimana ceritanya si Yan bisa tahu-tahu ada di belakangnya. Karena serangannya meleset total pertahanan Fun jadi terbuka lebar dan Yan langsung ngeksekusi. Dia pakai skill Vital Strike. Orang-orang yang nonton dari luar pada melongo pas lihat Fun bisa kalah secepat kilat dari Yan. Tadi, di sisi lain Yan ngerasa datar-datar aja sama match barusan. Menurutnya ngelawan Ranger level 2 itu sama aja kayak nindas anak kecil. Sementara itu si Fan malah masih shock mikir gimana caranya Yan bisa ngelewatin dia secepat itu buat ngasih serangan mematikan yang ngakhirin semuanya. Fan jadi mikir kapan Yan berubah seganas ini padahal seingatnya Yan itu cuma anak penurut yang sering mereka pukulin sampai puas. Balik ke sebelah Tang udah kalah 2 kali dari Wei tapi Yan sama sekali nggak kaget. Tang ngeles kalau dia kalah gara-gara Wei punya aura anti sihir. Tapi Yan langsung nyela ngasih tahu kalau aura itu nggak sehebat kelihatannya. Dia bilang ke Tang, selama timing lepasin sihirnya itu pas sasaran ngelawan berserker modelan si Wei, itu sebenarnya gampang dan sepele banget. Tang setuju-setuju aja, tapi dia kaget kok. Yan bisa tahu sedetail itu. Waktu dia lagi asyik nanya dari mana Yan belajar semua itu, Yan malah asyik ngeluarin setumpuk uang tunai buat pamer. Fan langsung kepancing emosi waktu. Lihat ini dia neriakin Yan, nanya kenapa dia jadi songong banget sekarang. Dia langsung lari ke arah Yan niatnya mau nonjok kepalanya biar tahu rasa. Tapi dengan gerakan super mulus, Yan berhasil nangkep tangannya. Dan ngebanting dia ke lantai keras banget. Usut punya usut Yan ini, udah pernah latihan bela diri di kehidupan lamanya jadi ngadepin orang kayak gini mah kecil. Tang cuma bisa melongo lihat temannya ngebanting. Si Fan ke lantai kayak lagi buang sampah. Di titik ini kroco yang lain mulai merinding takut bakal digebukin Yan kalau mereka cari gara-gara. Wei juga akhirnya sadar kalau Yan yang sekarang beda jauh sama Yan yang dulu. Yang lain udah mau maju ngeroyok tapi Wei nahan mereka. Wei nanya gimana caranya dia bisa ngalahin Fan dan Yan dengan entengnya, bilang kalau mereka cuma main ronde kecil dan lawannya terlalu lemah. Wei lalu nanya, apa Yan tertarik buat tanding 1 ronde sama dia? Dan Yan jawab boleh aja, tapi dia ogah kalau taruhannya kekecilan. Wei langsung nyaut kalau dia berani pasang taruhan 1000 per ronde dan dia minta mereka main sampai 3 ronde penuh. Tang langsung protes keras ngingetin Wei kalau dia itu berserker level 3, sedangkan Yan cuman thief level 2. Tapi Yan langsung motong pembicaraan, bilang ke Wei kalau dia cuma mau tanding kalau taruhannya tembus 3000 per ronde. Wei setuju-setuju aja karena dia nggak percaya Yan punya skill buat menang. Kalian sama aku pasti mikir Yan ini nekat banget kan? Tang juga ketakutan setengah mati kalau Yan bakal hancur di match ini dan dia nanya apa Yan emang punya 3000 buat ditaruhin. Yan dengan polosnya bilang nggak punya makanya dia mau pinjam uang ke Tang. Klasik banget. Tang tanpa ragu langsung minjemin temannya itu duit modal. Dan setelah semuanya siap, mereka langsung masuk ke dalam game. Mereka spawn di map padang rumput terbuka dan Tang langsung histeris. Soalnya ini ngerugiin Yan banget mengingat kelasnya itu. Thief yang butuh tempat buat sembunyi. Wei dengan nada ngeledek bilang ke Yan kalau dia rela aja ganti map kalau map ini dirasa nguntungin sebelah pihak. Tapi Yan dengan santai bilang, nggak usah. Yan ngasih tahu Wei kalau padang rumput ini udah cukup dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung ngaktifin stealth. Yan menghilang seketika, bikin Wei kebingungan
nyari posisinya di mana. Pas lagi gerak, Yan sadar kalau rumput ini bakal ngebongkar. Lokasinya dan Wei bisa nebak arah gerakannya cuma dari goyangan rumput. Buat ngakalin hal ini, Yan sadar kalau dia butuh bantuan dari kekuatan luar. Nah, soal kekuatan luar macam apa yang bakal dia pakai, Yan mutusin buat manfaatin angin. Tiap kali dia gerak angin, bakal nyamarin jejaknya bikin rumput nggak terlalu kelihatan bergerak. Wei sebenarnya udah mulai ngelacak posisi Yan sampai akhirnya hal ini terjadi. Dan dia benar-benar kehilangan jejak. Buat nyegah Yan mendekat, dia ngayunin pedang besarnya ngasal, tapi nggak kena apa-apa. Wei mulai keringat dingin soalnya ini pertama kalinya dia ngelawan Tiff yang pakai skill stealth selevel dewa kayak gini. Tiba-tiba aja anginnya berhenti bertiup. Di momen ini Yan sebenarnya udah ada di belakang Wei, tapi dia mutusin buat nahan diri dan nunggu sampai anginnya berhembus lagi sebelum nyerang. Di saat yang sama, Wei nebak kalau Yan lagi gerak pelan di mode stealth biar rencananya nggak ketahuan. Kalau menurut perhitungannya Wei, dia yakin 100% kalau Yan ada di depannya sekarang. Tapi dia sadar tebakannya salah total. Waktu Yan tiba-tiba nebas dari belakang, ngilangin 35 dari total 165 HP-nya. Wei langsung teriak frustrasi. Dan dengan emosi, ngayunin pedang besarnya buat ngusir Yan. Yan dengan lincah ngelompat mundur buat ngehindar. Sementara Wei masih pusing mikir kapan Yan pindah ke punggungnya. Wei akhirnya milih pakai cara yang lebih barbar. Dia ngeluarin serangan putaran angin yang sukses, kena Yan ngurangin HP-nya 9 poin. Tapi Yan santai aja, nggak panik sama sekali karena dia udah mikirin langkah berikutnya. Dia hafal betul kalau dua skill yang barusan Wei pakai bakal ngasih delay animasi sekitar 1 detik. Dan itu udah lebih dari cukup buat muter balik keadaan. Yan langsung ngedas ke arah Wei sebelum dia sempat ngangkat pedangnya dari tanah. Dan dia langsung ngasih serangan telak ke dada Wei, ngilangin 96 poin HP sekaligus. Penonton di luar cuma bisa melongo. Dengan sisa 34 poin aja Wei dengan panik ngeluncurin tebasan api yang ngarah pas banget ke leher. Yan niatnya mau ngakhirin semuanya di sini. Waktu Tang lihat ini, dia langsung jantungan saking takutnya karena dia tahu temannya bakal tamat kalau sampai kena tebasan api itu. Yan juga peka kalau Wei lagi nyoba ngancurin keuntungan jarak dekatnya pakai skill barusan. Tapi gilanya, Yan sama sekali nggak gentar karena dia yakin masih bisa selamat. Biarpun serangannya masuk secara HP-nya masih lumayan tebal. Yan mutusin buat nekat nahan serangan itu pakai badannya yang langsung nguras lebih dari 50 poin HP-nya. Ini bikin Wei makin meledak emosinya. Dan dia neriakin Yan, nanya nyali dari mana dia berani nahan skillnya mentah-mentah. Wei jadi makin beringas dan langsung nerjang Yan pakai skill charge. Tahan napas kalian karena kelanjutannya bakal gila banget. Sini kumpul kita tonton kejutan gila ini. Anak buah Wei sudah senyum girang yakin banget pertarungannya kelar. Tapi tunggu, Jan tiba-tiba menghindar dengan kelincahan tingkat dewa. Pertahanan Wei terbuka lebar. Jan langsung lompat dan memberikan serangan mematikan yang menguras habis darahnya. Jan memang sempat kena pukul juga, tapi dia sama sekali tidak peduli karena serangannya masuk duluan. Tujuan utamanya tercapai, yaitu menumbangkan Wei. Jan menang telak anak buah Wei, langsung pegang kepala karena syok berat, sementara Tang lompat kegirangan. Geng Wei benar-benar tidak percaya bosnya baru saja kalah memalukan. Yang lebih bikin mereka kaget, Jan paham betul cara kerja jurus berserker. Wei lalu melepas helm virtualnya dengan tatapan kosong. Dia baru sadar kalau dia benar-benar kalah telak. Tang buru-buru menghampiri sobatnya untuk merayakan kemenangan gila ini. Padahal Jan cuma pencuri level 2. Jan mencoba merendah, bilang itu murni hoki. Tapi Tang langsung minta diajari cara main kelas penyihir. Karena Jan kelihatannya sangat paham betul tentang semua seluk-beluk game ini. Jan akhirnya setuju untuk mengajari temannya. Tiba-tiba Wei berjalan mendekat dan Tang langsung ngeledek nanya apakah dia belum mau ngaku kalah. Tapi Wei dengan santai mengaku kalah. Bukannya marah, dia malah mengundang Jan dan Tang untuk mampir dan nongkrong di barnya kapan-kapan. Setelah obrolan itu selesai, Wei menoleh dan menyuruh anak buahnya untuk segera bergegas pergi. Di jalan pulang, salah satu anak buahnya heran dan nanya, kenapa bosnya malah sopan banget sama Jan? Wei menjawab santai kalau mereka harus memikirkan masa depan. Menurut Wei, Jan yang sekarang benar-benar sudah berubah total. Jadi lebih baik mereka berteman saja dari sekarang untuk investasi masa depan.
Di sisi lain, Jan mengajak Tang keluar berjanji mau traktir jajan karena baru saja menang. Ditambah lagi, dia juga janji bakal ngajarin Tang soal kelas penyihir malam itu juga. Sesampainya di rumah Jan, langsung olahraga berat pamer ototnya yang ternyata kekar banget. Selesai mandi keringat dia sadar kalau sudah waktunya untuk kembali masuk ke dalam game. Dia ingat betul kalau masih punya janji misi bareng tim Yao malam ini. Baru saja 1 detik dia masuk ke dalam dunia game. Sebuah notifikasi, sistem langsung muncul, berbunyi nyaring di layar miliknya. Ternyata Ezi mengirimkan permintaan pertemanan kepadanya. Hebatnya lagi Flying Stone mentransfer 1 koin perak sebagai ucapan terima kasih karena panduan dari Jan sukses besar menaklukkan area kemah dukun jahat. Karena tahu, panduan Jan sangat manjur, orang itu langsung minta tutorial baru. Jan baru sadar kalau Ezi itu sebenarnya Tang. Berhubung temannya sudah online, dia berencana mengajaknya ikut masuk ke dalam ruang bawah, tanah hutan Treyant. Nah, perhatikan baik-baik rencananya ini. Jan sengaja menahan panduan barunya agar Flying Stone tidak curiga. Dia memutuskan kalau langkah paling cerdas sekarang adalah menunggu dengan sangat sabar. Sampai tim Flying Stone gagal beberapa kali, barulah dia akan mematok harga selangit. Jan lalu memutuskan untuk membereskan misi tersembunyi miliknya terlebih dahulu sebelum mulai berburu. Setelah itu, dia langsung berjalan santai. Menghampiri sang tabib yang langsung bertanya berapa banyak sutra yang dibawanya. Jan menjawab santai 30 lembar sutra. Sang tabib berterima kasih atas kebaikannya dan memutuskan untuk mengajarkan sebuah jurus baru sebagai hadiah. Sambil memberikan 30 sutra berkualitas, Jan ditanya apakah dia mau belajar kemampuan perban tempur tingkat menengah. Tanpa basa-basi Jan langsung setuju karena memang inilah alasan utamanya bersusah payah mengambil misi tersembunyi tersebut. Jan seketika menguasai jurus itu yang butuh 10 sutra untuk dipakai. Kerennya 1 perban tempur bisa memulihkan 20 poin darah. Efek kemampuan ini juga akan berlangsung selama 10 detik penuh dan bisa dibatalkan setelah 3 detik pertama. Paling penting ini bisa dipakai buat teman satu tim. Setelah menguasainya, sistem memberitahu bahwa misi tersembunyi ini ternyata masih menyisakan target 80%. Buat diselesaikan. Jan kaget, setengah mati, melihat misinya baru selesai 20%. Dia mulai curiga, jangan-jangan ini misi beruntun. Tabib itu bilang, dia masih butuh lebih banyak sutra dan tebakan Jan ternyata 100% akurat. Ini memang misi berantai yang panjang. Tiba-tiba Yao mengirim pesan bilang kalau timnya sudah kumpul dan sedang menunggu kehadirannya. Jan langsung menjawab kalau dia segera meluncur menuju ke titik teleportasi kota. Tempat Tang sudah berdiri menunggunya. Tang menggerutu karena menunggu lama sampai Jan tiba-tiba muncul di belakangnya. Jan langsung bilang kalau mereka bakal berburu Raja Trian hari ini. Sesaat kemudian mereka berhasil bertemu dengan tim Yao dan sang ketua regu bernama Yulan juga hadir di sana. Tang langsung ternganga melihat 2 cewek cantik di depannya, jiwa aslinya benar-benar keluar. Yao kemudian langsung mengingatkan Jan kalau dia sudah capek-capek meyakinkan Yulan, jadi Jan tidak boleh bikin malu di depan semua orang. Di sisi lain, si pencuri angin di tim itu Chen Bo kelihatan sinis banget. Begitu mulai melihat penampilan Jan, Yulan merasa cowok ini lumayan bisa diandalkan. Jan pun menjamin kalau dia pasti bisa membereskan hutan Trian ini. Tapi dia langsung menegaskan satu syarat mutlak. Dia yang harus jadi sang kapten tim dan semua orang wajib patuh pada strateginya. Sesuai dugaan, Chen langsung protes keras nanya kenapa mereka harus percaya sama Jan yang penampilannya kayak pemain cupu yang bakal bikin satu tim tewas konyol. Yulan terpaksa menengahi dan mengingatkan Chen kalau inilah kesepakatan mereka dari awal sebelum datang kemari. Tapi Chen malah makin ngegas dan terus menyalahkan Yulan karena malah membela orang luar yang baru datang. Yulan mengabaikan celotehan itu lalu menoleh ke Jan meminta maaf atas sikap temannya. Yulan lalu bersiap membuat grup agar semuanya bisa masuk ke dalam formasi. Bisa kalian rasakan ketegangan di sini kan Jan? Dengan tegas bilang kalau Yulan wajib menuruti semua perintahnya. Kalau ada yang tidak terima, silakan protes setelah misi ini selesai. Lagi pula, dia juga memberikan peringatan bahwa mereka bebas keluar kapan saja kalau tidak suka dengan arahannya. Tapi ingat, kalau ada yang berani main curang atau bikin tim hancur, Jan berjanji akan menghabisi orang itu tanpa ampun sedikit pun. Sungguh ancaman mengerikan. Yulan kemudian membuat sistem tim untuk menggabungkan mereka semua.
Begitu masuk Yulan menegaskan bahwa arahan Jan sama mutlaknya dengan perintahnya sendiri. Dia memastikan kalau sampai ada anggota yang berani berkhianat secara diam-diam, orang itu akan langsung ditendang dari regu. Chen akhirnya bergabung dengan wajah masam dan setengah hati. Jan kemudian menatap semua anggota, mengingatkan mereka bahwa tujuan utama mereka di sini sama, yaitu menaklukkan ruang bawah tanah hutan Trian. Dia meminta mereka untuk tidak saling menjatuhkan. Hebatnya, Jan berjanji kalau sampai terjadi kesalahan akibat arahannya yang buruk, dia siap membayar ganti rugi 10 koin perak dari kantongnya sendiri. Seluruh regu langsung melongo syok. Yulan sampai berbisik ke Yao, nanya dari mana dia nemu cowok seberani ini. Yao sambil tersenyum, yakin, bilang kalau Jan pasti bisa menyelesaikan tantangan ini sesuai ucapannya. Setelah suasana tenang, Jan menyuruh semuanya untuk menyebutkan nama dan status atribut mereka. Dimulai dari kesatria perisai dan pria bernama Boiled Water, mulai memperkenalkan dirinya secara langsung sebagai tank utama dalam regu. Yang lain pun ikut membeberkan status kemampuan mereka masing-masing. Setelah semua selesai melapor, Jan langsung memberikan sebuah daftar ramuan khusus yang harus mereka beli. Mereka semua syok berat karena harga ramuan itu mahal, minta ampun. Boro-boro balik modal hadiah menaklukkan hutan saja tidak akan cukup menutupi biayanya. Chen langsung nyela obrolan itu dengan kesal. Menuduh Jan sama sekali tidak paham main game. Menurut Chen, bakar uang buat beli ramuan demi hutan Trayan itu adalah ide bodoh. Tapi Tang langsung membela temannya balik mengejek Chen, apakah dia sekadar terlalu miskin sampai tidak mampu beli ramuan. Chen langsung meledak marah, tapi Tang malah makin ganas menghinanya tanpa ampun. Yao kemudian mendekati Jan, memastikan apakah mereka sungguhan harus beli sebanyak itu, karena tidak mungkin balik modal. Jan tersenyum santai dan meyakinkannya bahwa Yao bakal paham saat waktunya tiba nanti. Membeli semua ramuan mahal itu jelas bukan tindakan buang-buang uang, karena ternyata tingkat kesulitan yang mau dia mainkan bukanlah level biasa, melainkan mode pakar paling mematikan yang belum mereka ketahui. Melihat anggotanya masih ragu-ragu, setengah mati, Yulan terpaksa mengambil alih kendali dan menyuruh mereka membeli ramuan sesuai perintah mutlak dari Jan. Setelah dompet mereka terkuras untuk ramuan, regu itu berbaris menuju ruang bawah tanah. Sesampainya di lokasi, Jan menyuruh timnya bersiaga di luar. Sementara dia melangkah maju untuk mengaktifkannya. Jan menempelkan tangannya ke batu kuno itu dan mengucapkan mantra pembukanya. Begitu portal menyala terang, sistem memintanya memilih tingkat kesulitan dan tanpa ragu dia memilih tingkat paling ekstrem, yaitu mode pakar. Seketika itu juga kilatan cahaya menelan mereka ke dalam portal. Sebuah pesan sistem muncul menyatakan ini adalah zona pakar. Semua anggota langsung panik histeris. Melihat ini karena mereka yakin tidak mungkin bisa menang. Yulan mencoba berpikir jernih dan sadar situasinya mustahil. Nah, sampai sini dulu. Menurut kalian apa? Mereka bakal selamat berkat Jan. Kita buktikan nanti. Sini kumpul kita tonton aksi gila Yan yang sengaja milih tingkat kesulitan paling ekstrim dari awal. Chen yang emang hobinya cari ribut langsung aja nyolot. Nuduh Yan sengaja mau bunuh tim biar poin pengalaman mereka hangus. Yan cuman balas santai, kalau nggak suka ya silakan pergi. Belum sempat Chen meledak marah, Yao langsung menyela. Ngapain nyalahin teman yang aku undang? Yao nantangin Chen buat hadapin dia aja daripada nyerang Yan. Jelas aja Chen shock berat. Dia nggak nyangka Yao bakal belain Yan mati-matian. Yan lalu nenangin tim bilang tingkat ahli itu gampang. Cuman butuh tambahan pertahanan 30% dari prajurit Tamang. Dia nambahin Raja Tren emang punya sedikit perubahan, tapi bakal dia kasih tahu nanti. Yulan melongo dengar Yan ngomong kelewat santai. Di dalam dungeon meleset 1% HP aja bisa bikin seluruh tim rata tanah. Apalagi beda HP sampai 30%. Yulan jadi mikir nih orang dapat rasa percaya diri dari mana. Yao pun nanya apa Yan beneran yakin. Dengan santai Yan bilang, nggak usah panik, semuanya bakal aman terkendali. Di sisi lain Chen ngawasin tajam. Pengen tahu gimana cara Yan mimpin tim ngelewatin dungeon tingkat ahli ini. Tapi tiba-tiba monster Tren mulai nyerang. Yan langsung teriak nyuruh waspada karena mereka udah masuk jarak serang. Karena Tren itu nyerang pakai tanaman rambat, dia nyuruh semuanya menyebar ke samping. Semuanya nurut kecuali si keras kepala Chen. Akibatnya hap dia
Kelilit tanaman rambat Chen teriak histeris mohon-mohon diselamatin sebelum badannya remuk. Yan kemudian bergegas. Bergerak sambil ngasih aba-aba jitu ke tim. Semuanya gerak cepat dan setelah tren itu tumbang Chen akhirnya bisa lepas. Dia jatuh ke tanah sambil ngerang kesakitan dan mulai. Nuduh Yan sengaja ngebiarin monster itu nangkep dia. Katanya Yan pasti udah lihat dari awal tapi diam aja. Yan langsung nyuruh dia tutup mulut. Jelas-jelas mereka berdua lihat. Tren itu barengan. Bahkan prajurit Tameng aja bisa ngehindar. Lucu banget kan kelas pencuri tapi geraknya lambat abis. Tang ikut nimbrung nyuruh Chen berhenti nyalahin orang lain padahal. Kemampuan dia sendiri ampas. Tang bilang mending pungut pencuri acak. Di jalan kemampuannya pasti jauh lebih bagus. Yulan juga ikutan muak dan nyuruh Chen berhenti. Bikin malu diri sendiri karena udah kelewatan banget. Chen masih mau ngegas tapi Yan nyuruh dia diam karena mereka harus lanjut jalan. Dia ngingetin kalau ada banyak banget jebakan dari peri gelap di hutan tren ini dan dia yang bakal buka jalan. Yan ngejek Chen bilang dia bakal ngajarin cara main kelas pencuri yang benar tanpa buang waktu Yan. Perhatikan baik-baik nih. Yan melesat cepat ngebongkar semua jebakan pakai potongan yang super presisi buka jalur aman buat timnya. Semuanya sampai mangap saking takjubnya bahkan. Yulan nggak percaya. Dia lagi lihat aksi pencuri tingkat dewa. Efisiensi Yan bersihin jebakan beneran tanpa celah. Tapi si Chen nyela bilang kalau gaya Yan itu biasa aja. Dan dia juga pasti bisa. Coba tebak. Percobaan pertamanya berujung bencana. Dia jatuh ke jebakan dan nyaris tewas konyol. Untungnya tangan Yan gerak super cepat buat narik. Dia naik. Yan langsung ngehujat bilang dia ini pencuri paling ampas yang pernah ada. Bukannya makasih Chen malah ngotot kalau Yan sengaja ngejebak dia karena dia jalan. Ngelewatin jebakan itu gitu aja. Tang ngamuk ngatain Chen idiot nggak tahu diuntung. Kalau nggak ditarik Yan, dia udah jadi mayat. Yan ngingetin kalau Chen sendiri yang bodoh nginjak. Jebakan itu nggak ada yang dorong dia masuk. Yan santai bilang kalau Chen emang dah nggak pantas jadi pencuri. Mendengar itu Chen makin panas, dia cabut belati dan langsung maju. Nyerang Yan ngajak duel. Tapi dengan gampang Yan nangkep belati itu lalu ngelempar si beban ini jauh-jauh. Yan bilang kalau duel 1 lawan 1 itu kurang seru mending bawa pasukan sekalian. Buat bantu dia Yulan buru-buru melerai nyuruh Chen berhenti berbuat konyol. Jelas-jelas dia yang buta nginjak jebakan jadi nggak berhak ngamuk ke Yan Yao juga ikut nambahin dengan tegas kalau Chen harusnya bersyukur nyawanya diselamatin. Yo bener-bener kecewa parah sama nih orang. Tapi Chen masih aja ngeyel bawa-bawa senioritas kalau mereka itu udah sekelompok. Jauh sebelum Yan datang, jadi jangan pada belain orang luar. Sang prajurit Tameng langsung nyuruh Chen mingkem Yan, nggak salah apa-apa. Dan dari awal Chen yang terus-terusan cari masalah sadar dimusuhi satu tim Chen, akhirnya ngambek keluar grup. Dia nantangin pengen lihat mereka bisa nggak ngeberesin dungeon ini dipimpin sama Yan. Setelah Chen cabut, Yao minta maaf ke Yan atas kejadian tadi. Tapi Yan santai aja bilang malah bagus lanjut tanpa beban pembuat masalah. Melihat semua drama barusan Yan sadar kalau kedepannya mending dia bawa tim sendiri buat mabar. Yulan lalu ngajak mereka lupain si beban dan lanjut misi. 30 menit kemudian Yan balik ngasih tahu kalau jalan mereka diblokir pasukan tren. Bayangin aja, ada 18 tren, ngumpul Yulan langsung panik. Mustahil tim kecil ini bisa menang lawan rombongan sebanyak itu. Yan nenangin bilang dia nggak sebodoh itu nyuruh mereka bunuh diri massal. Yan lalu lompat ke atas pohon ngeluarin senapan silang buat mancing perhatian semua tren itu ke dia. Pas anak panah ditembak tim makin panik takut tren-tren itu ngamuk. Tapi Yan balik dengan santai nyuruh si prajurit Tameng siaga di titik tertentu. Gila memang Yan? Kalian pasti mikir hal yang sama denganku. Gimana caranya Yan nembak ke berbagai titik buat misahin agro mereka Yulan sampai melongo parah teknik legendaris ini ada di depan mata. Dia nanya. Yao nemu master legendaris ini di mana? Karena dia berhasil misahin gerombolan monster Yulan, bilang ini ujian mata dan kelincahan super gila yang bahkan pencuri top kelas atas bakal kesulitan ngelakuinnya. Dia yakin peluang hidup tim bakal naik 30% kalau ada Yan dari awal. Bahkan Yao sendiri syok nggak percaya temennya. Sehebat ini, pas mereka siap tempur Yan nyuruh si prajurit Tameng nahan satu tren sambil ngingetin buat jaga pusat gravitasi tetap rendah biar tren itu nggak bisa macam-macam. Yan dan yang lain ngeroyok tren sisa sementara prajurit Tameng nahan agro satu tren tadi. Dia sampai kaget ternyata taktik Yan beneran ampuh, tidak butuh waktu lama. Mereka berhasil numbangin tren pertama dan langsung beralih ke tren yang ditahan sama si Teng. Tanpa disangka, tren yang baru aja tumbang. Malah ngedrop sarung tangan penyihir. Seluruh tim girang bukan main.
Nggak nyangka dungeon tingkat ahli bakal ngedrop barang semudah ini cuman dari bunuh 2 Trent Yulan. Membenarkan hal itu. Dulu pas main di tingkat mudah, mereka sama sekali nggak dapat apa-apa. Yao langsung memuji dan nanya dari mana Yan tahu semua ini. Yan membalas santai. Dia kan udah janji bakal bawa tim ini ngeberesin dungeon tingkat ahli. Yan lalu ngasih komando buat pakai trik yang sama buat ngabisin sisa Trent di sana. Dengan penuh semangat. Tim menerjang maju dan taktik tadi terbukti sangat efektif. Cuma dalam 20 menit mereka panen banyak banget loot langka yang sebelumnya cuman ada di mimpi. Sementara pada asik Yan sadar ada sepasang mata aneh ngawasin mereka dari kegelapan. Tapi dia pilih diam. Yan justru ngomporin kalau semua ini baru pemanasan. Hasil dari hutan Trent tingkat ahli ini bakal jauh lebih gila dari yang mereka lihat sekarang. Yan nyuruh mereka istirahat sebentar buat isi tenaga sebelum lanjut. Saat waktunya gerak, Yan milih rute ke barat. Yulan agak ragu karena kabarnya rute barat itu jalan buntu. Tapi dengan senyum penuh arti Yan meyakinkan. Kalau nggak ada yang perlu ditakutin selama mereka ngikutin dia. Dan percayalah padaku Yan, sebenarnya lagi bawa mereka ke rute cerita rahasia yang paling epik. Sini kumpul kita bakal lihat rahasia tergila di dungeon ini. Tidak lama mereka melihat pria bermain seruling dari jauh. Dan hanya Yan yang tahu kalau dia itu sang penjaga hutan. Ternyata manusia dan para Trayan awalnya hidup berdampingan dengan damai di bawah pengawasannya. Tapi tiba-tiba sekte gelap muncul di Trayan Forest. Para monster kayu itu lepas kendali dan mulai membantai manusia. Yaitulah alasan kenapa kelompok Greenland Council of Elders turun tangan dan berencana masuk langsung ke Trayan Forest untuk membasmi sang Trayan King. Pada dasarnya, begitulah jalan cerita utama dari Dungeon Trayan Forest ini. Saat mereka mendekati si kakek, dia langsung menyuruh mereka pergi. Karena para Trayan di sana akan membunuh manusia manapun yang mereka temui. Dia juga bilang kalau monster itu menjadi jauh lebih kuat saat malam hari berkat cahaya bulan. Yan mengabaikan peringatannya dan malah memberi hormat kepada si kakek, memanggilnya sebagai penggembala Trayan, lalu bilang kalau mereka datang untuk membasmi para Trayan demi keadilan. Si kakek malah tidak setuju. Dia bilang yang pantas mati itu justru monster-monster keji dari bawah tanah, karena merekalah yang seharusnya dihukum. Si kakek lalu menyebutkan kalau monster itulah yang mencuri serulingnya sambil bersembunyi di kegelapan. Disinilah Yulan baru sadar kalau Yan sedang memicu misi rahasia, dan dia benar-benar kebingungan memikirkan bagaimana caranya Yan bisa menemukan karakter NPC sesepele itu. Yulan sampai harus bertanya lagi ke Yao dari mana dia menemukan Yan. Yao cuma menjawab santai kalau dia sendiri tidak paham apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Tang juga ikut melongo karena dia tidak tahu sejak kapan temannya itu jadi sangat jago main game. Ternyata kunci untuk mengalahkan tingkat kesulitan ahli ini memang bergantung pada misi rahasia. Yan lalu lanjut berbicara kepada kakek itu bahwa dia setuju dengannya karena dia sudah menyadari keberadaan makhluk jahat sejak masuk ke hutan. Mendengar itu, si kakek langsung memegang pundaknya dan memberitahu Yan kalau ada 2 peri yang telah mencuri serulingnya dan membuat para Trayan menjadi gila. Kakek itu lalu mengeluarkan debu penampakan buatannya sendiri dan menjelaskan kalau benda ini bisa menghancurkan mode persembunyian para pencuri itu. Dia menyuruh Yan untuk membunuh peri-peri itu dan merebut kembali serulingnya supaya dia bisa mengalahkan Trayan King yang mengamuk. Asal kalian tahu, debu penampakan ini bisa memunculkan semua makhluk kasat mata dalam radius 30 yard selama 20 detik. Setelah mendapatkan item penting itu, Yan menyuruh timnya untuk mengikutinya. Dengan menggunakan tanaman rambat, Yan meluncur turun dari tebing dan yang lain langsung ikut. Saat mereka mendekati sebuah gua, Yulan bertanya, apakah Yan sudah menemukan peri gelap yang kakek itu maksud? Dan Yan menjawab, iya. Begitu mereka masuk lebih dalam ke arah pintu masuk, gua itu Yan berhenti mendadak dan bilang kalau ini saatnya menangkap para peri gelap. Yao bertanya dari mana dia tahu posisi peri itu. Dan Yan dengan santai menjawab kalau mereka sudah diikuti sejak awal banget. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah aksi sebenarnya dimulai. Yao kebingungan mencari-cari, tapi Yan sudah merasakan hawa kehadiran peri di belakang mereka. Yan menyuruh timnya untuk segera menyelesaikan
Masalah ini secepatnya atau mereka bakal kesulitan menangkap peri-peri super lincah itu. Saat mereka berjalan makin dalam ke arah gua, dan Yan memastikan tidak ada lagi jalan keluar untuk kabur dia langsung. Menebarkan debu itu ke udara dan bam peri-peri nakal itu akhirnya kelihatan juga. Panik karena ketahuan mereka mencoba lari terbirit-birit, tapi jalan mereka sudah diblokir oleh Tang dan sang prajurit. Pelindung yang sudah bersiap dari tadi. Sadar tidak punya pilihan lain, selain bertarung peri-peri itu langsung menyerang mereka berdua, tapi Tang sukses menghantam salah satunya pakai bola api. Anggota tim lainnya pun datang menyusul untuk membantu. Yan meneriaki timnya agar memastikan peri-peri itu mati, karena seruling penggembala yang mereka cari ada pada mereka. Tiba-tiba, satu peri melompat ke arah Yan berniat untuk menebasnya habis-habisan. Tapi dengan santai Yan menghindar, lalu memberikan serangan balik mematikan yang langsung memenggal kepala peri itu. Kelar mengalahkan mereka, Yan akhirnya berhasil mendapatkan seruling incaran mereka. Dan dia meyakinkan timnya kalau dengan seruling ini mereka bakal gampang menamatkan Traian Forest. Benda ini bisa bikin monster Traian gemetar ketakutan sampai darah mereka berkurang 50%. Tapi sayangnya ini cuma bisa dipakai di dalam dungeon ini. Tepat saat itu, Yao memanggil Yan karena ada hal lain yang harus dia lihat. Ternyata itu adalah sepucuk surat yang ditulis dengan bahasa super aneh. Yao tidak paham sama sekali, tapi gila dong Yan malah bisa membaca suratnya. Dan sepertinya mereka baru saja membuka alur cerita cabang, di mana mereka harus mengirimkan surat ini ke General Kavarat untuk memperingatkannya agar bersiaga dari serangan balik kelompok Drow Tribe. Kalian pasti mikir hal yang sama, denganku cowok ini beneran main di level yang berbeda. Yao bertanya apa isi suratnya, dan Yan menjelaskannya sampai bikin satu tim melongo kaget. Mereka sadar kalau bakal dapat hadiah besar dari misi ini, dan mereka sudah asik membayangkan hadiah super menggiurkan. Yan memberikan seruling itu kepada si Teng, menyuruhnya menjadi orang yang memakai benda itu saat waktunya tiba nanti. Cowok bongsor itu langsung syok berat saat dia menyadari kalau seruling itu memberikan tambahan 300 HP, yang artinya dia tidak perlu gentar sama sekali saat melawan Traian King nanti. Setelah urusan ini beres, Yan menyuruh mereka untuk kembali bergerak. Maju. Tang memuji Yan bilang kalau dia sekarang lumayan jago, dan berkat skillnya itu, opini buruk tim tentang dirinya kini berubah total. Begitu mereka melangkahkan kaki kembali ke dalam hutan. Mereka mulai membantai para Treant lagi dan meraup banyak banget hadiah dari sana. Mereka menemukan tameng bagus yang langsung ditawar oleh Yulan untuk dibeli dari Yan, dan Yan bilang kalau dia sama sekali tidak keberatan karena dia cuma mau perlengkapan kelas pencuri. Selain itu dia juga mengincar permata Featherfall dari bos Traian King, sementara sisa barang lainnya boleh dijual dan uangnya dikirim kepadanya. Beberapa saat kemudian tanah bergemuruh hebat dan bos raksasa muncul dari bawah tanah. Yan langsung meneriaki timnya untuk waspada dan menyuruh mereka masuk ke formasi. Dia meminta sang tank maju duluan, sementara yang lain harus menunggu. Aba-abanya, bos Traian ini terlalu keras karena punya 10.000 poin darah. Traian King melepaskan aura mematikannya dan bersumpah akan membunuh Yan serta timnya. Monster itu melempar tanaman rambat raksasa ke arah Yan yang berhasil. Dia hindari, tapi monster itu terus menyerangnya secara membabi buta. Sisa anggota tim cuma bisa melongo melihat Yan dengan santai menghindari semua serangan itu. Begitu Yan yakin, dia sudah memancing semua perhatian si monster, dia menyuruh si Teng maju menjalankan rencana. Pemain bernama Boiled Water itu menghantam monster dengan tamengnya, tapi gila, cuma mengurangi 36 poin darah. Disinilah cowok itu baru sadar kalau pertahanan monster ini benar-benar di luar nalar. Sementara Boiled Water sibuk menahan bosnya Yan, menyuruh para penyihir menyerang, dan mereka langsung membombardir Traian King tanpa ampun. Serangan dari para penyihir memberikan daya hancur luar biasa yang menguras banyak banget darah, tapi ini masih belum cukup untuk menumbangkannya. Yan lalu menyuruh Boiled Water untuk meniup seruling itu, dan saat dia melakukannya, boom status sang Traian King langsung anjlok 50%. Begitu monsternya melemah, Yan menyuruh penyihir untuk memakai sihir api saja alih-alih es, karena sepertinya bos kayu ini sangat kebal terhadap sihir elemen es. Tang jelas langsung setuju, karena api adalah keahlian utamanya. Jadi ini waktunya dia pamer skill.
Sementara, Tang sibuk membakar Trayan King. Yan berlari ke arah salah satu priest wanita dan bertanya apakah dia sudah mempelajari skill penawar sihir, dan dia bilang, iya. Yan lega mendengarnya, lalu menyuruh gadis itu untuk fokus mengawasi Boiled Water karena bos itu sebentar lagi bakal mengeluarkan skill ketakutan. Begitu si bos kayu raksasa ini pakai skillnya Yan menyuruhnya untuk langsung melakukan dispel. Yan sadar banget kalau priest itu gemetaran, jadi dia menyuruhnya santai saja, meyakinkan gadis itu kalau dia sendiri yang bakal memberi aba-aba kapan waktu yang pas untuk merapal sihirnya. Benar saja, sesuai prediksi Trayan King memakai aura ketakutannya. Tapi, priest itu sudah bersiap sepenuhnya dan dia langsung merapal skill dispel untuk membuang efek ngeri itu. Gadis itu sampai merinding sendiri saat sadar kalau dia benar-benar punya kemampuan sekeren itu. Di titik ini darah Trayan King sudah sekarat banget dan turun drastis di bawah 3.000 poin sadar ajalnya. Sudah dekat bos. Kayu raksasa itu mengamuk brutal dan memukul mundur seluruh tim. Tapi tenang, Yan langsung meneriaki Boiled Water untuk berganti ke mode pertahanan penuh. Ini sukses menghentikan dorongan monsternya dan Yan segera menyuruh timnya untuk meminum ramuan sihir mereka untuk mengisi darah. Semuanya langsung patuh dan kondisi mereka kembali prima 100%. Tapi sayangnya Boiled Water lah yang harus menelan semua serangan menyakitkan dari bos itu. Jadi apa pelajaran buat kita hari ini? Jangan ragukan jeniusnya yang tepat. Sebelum si tank hancur, efek penyembuhan masuk di saat krusial, menyelamatkannya dari maut. Boiled Water pun sadar dia tidak akan pernah bisa bertahan. Sini ikut aku kita lihat betapa gilanya damage Trayan King kalau bukan karena suling dan heal yang sangat pas waktunya. Boiled Water juga langsung menenggak potion miliknya. Dan akhirnya dia sadar kalau semua potion yang mereka beli memang untuk momen krisis ini. Karena semua sudah segar, kembali mereka bisa menyerang monster Trayan lebih brutal lagi. Lalu Yan menyuruh para penyihir fokus pakai sihir api supaya monster ini bisa langsung tamat. Semua orang langsung melancarkan serangan beruntun ke monster Trayan itu. Pada akhirnya Yan yang menghabisi monster itu pakai skill Vital Strike. Monster raksasa itu langsung tumbang menabrak tanah dan hancur berkeping-keping. Semua anggota tim langsung bersorak kegirangan karena mereka baru saja berhasil membunuh bos Trayan King yang mengerikan. Yulan sampai syok berat karena mereka ternyata bisa menaklukkan hutan Trayan tingkat ahli, dan ini semua berkat komando Yan yang luar biasa sempurna. Bahkan Boiled Water bilang pengalaman tadi sungguh gila berkat mengalahkan Trayan King mereka semua. Berhasil naik level dengan mantap. Tapi saat yang lain asik merayakan, Yan malah sibuk mengambil permata Featherfall yang jadi incaran utamanya. Ternyata itu adalah item tingkat tinggi yang bisa dipakai di slot aksesoris. Saat memakai skill aktif permata Featherfall bisa mengurangi berat badan pemakainya, bikin kecepatan jatuh dari udara seringan bulu, tapi efeknya cuma bertahan 3 menit. Setelah mendapatkan permata itu, Yan juga ikut naik ke level 3. Yan lalu menyuruh timnya membagi sisa barang rampasan sesuka mereka, dan dia tidak mau minta jatah lagi. Dia mengingatkan mereka untuk segera pergi ke Carol City dan menyelesaikan misi sampingan. Tim itu baru ingat kalau mereka masih punya misi sampingan, bikin mereka makin kegirangan. Yulan sangat berterima kasih pada Yan atas bantuannya, dan dia bilang kalau dia bahkan tidak tahu cara membalas kebaikan Yan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di titik teleportasi. Carol City dan Chen sudah bersembunyi di sana untuk melihat apakah mereka bisa menyelesaikan dungeon itu. Dia kaget setengah mati melihat mereka benar-benar berhasil dan bahkan ikut naik level. Ini bikin Chen makin murka dan bersumpah akan balas dendam pada Yan. Yan dan timnya lalu pergi ke barak untuk bertemu panglima perang bernama Kavarat. Kavarat bertanya ada urusan apa, dan Yan langsung cerita kalau mereka menangkap 2 Dark Elf di hutan Trayan. Dia menyebutkan mereka berhasil mendapat informasi penting soal Benteng Hilton, dan setelah membaca suratnya Kavarat benar-benar terkejut. Dia memuji Yan habis-habisan dan bilang kalau bantuan mereka sangat besar, makanya mereka akan segera menyiapkan hadiah khusus yang sangat pantas untuk timnya. Mereka langsung dihormati oleh semua orang dan juga diberi 2 koin perak serta buku skill stone. Yan sangat puas dengan hadiahnya karena dia sama sekali tidak menyangka bisa dapat barang sebagus ini dari misi sampingan doang. Yan lalu bilang ke Yulan kalau sudah waktunya mereka berpisah, dan Yulan langsung bertanya apa rencana Yan selanjutnya.
Yan menjawab hal biasa membantai monster dan naik level. Tapi jauh. Di lubuk hatinya Yan sudah berniat memburu monster elit Lion King Kado. Saat mereka mau berpisah, Yao berjanji akan menjual semua barang rampasan lalu mengirimkan jatah uang Yan lewat pesan. Di game, setelah mereka pergi, Tang memeluk Yan seperti bayi merengek, memintanya untuk segera mengajari cara main sebagai Arcane Mage yang benar. Yan setuju saja, tapi menyarankan agar mereka segera ganti perlengkapan. Terlebih dahulu, tidak lama setelah itu mereka sampai di toko pandai besi, dan Yan membeli beberapa sarung tangan serta pelindung kaki untuknya sendiri. Begitu selesai belanja, Yan bilang, sudah waktunya pergi ke perbukitan Rin buat naik level. Yan berjanji akan mengajari Tang cara memakai kelasnya di tengah perjalanan ke bukit. Segera setelah itu, mereka tiba di perbukitan Rin dan Yan memberitahu Tang kalau gua di bukit ini punya banyak monster kelelawar yang akan menjatuhkan gigi kelelawar. Yan memberi waktu 1 jam untuk mengumpulkan gigi itu buat melihat seberapa banyak yang bisa dia dapat. Tang dengan girang setuju dan langsung lari ke gua untuk mulai memanggang kelelawar pakai sihir api. Di saat yang sama, Yan juga ikut berburu monster agar tidak cuma diam bengong. Yan menebas kelelawar itu dengan sangat mudah pakai belatinya, dan dalam setengah jam saja Yan sudah membantai banyak sekali kelelawar. Dia jadi penasaran berapa banyak yang sudah dibunuh Tang, tapi tiba-tiba Tang menghubunginya panik dan bilang kalau dia lagi dikejar-kejar oleh pemain berstatus nama merah. Intinya, mereka adalah pemain yang suka membunuh pemain lain di dalam game secara ilegal. Yan kaget mendengarnya, dan Tang bilang kelompok itu dari Guild Radiant Sacred Flame yang jelas langsung bikin Yan tancap gas beraksi. Yan mulai berlari dan menyuruh Tang tetap aman sampai dia tiba di sana. Yan bertanya gimana dia bisa ketemu pemain nama merah, dan Tang jawab kalau dia lagi asyik farming monster kelelawar. Tiba-tiba malah ketemu bos mereka yang level 3. Ternyata spesialisasi mereka memang membunuh pemain lain untuk merampok semua peralatannya. Yan menyuruh Tang untuk terus bikin mereka lari berputar-putar sampai Yan datang supaya dia bisa bersenang-senang dengan mereka. Nah, perhatikan bagian ini karena semuanya akan jadi seru. Tidak lama Yan sampai di lokasi dan melihat tim itu dari jauh. Sang ketua yang bernama Dion. Kang adalah penyihir elemen dan mereka sangat yakin Tang tidak akan bisa kabur. Faktanya, jika pemain nama merah terbunuh, semua perlengkapan di tubuh mereka pasti jatuh. Dan karena Yan bisa melihat si Kang memakai set perlengkapan Fire Chaser, Yan sudah tidak sabar meratakan tim itu. Dia langsung mengaktifkan stealth miliknya dan menguntit mereka, tapi dia sadar harus hati-hati karena tim musuh ini pasti sangat tangguh sampai berani main sergap pemain lain. Saat itu juga salah satu anak buahnya sadar kalau Kang sedang melihat ke sekeliling dengan aneh. Dan rupanya si Kang ini sudah berhasil menyadari kehadiran Yan, padahal posisinya masih dalam mode stealth. Sebelum Yan bisa mendekat, Kang langsung melompat mundur sambil menembakkan serangan api dan dengan sombongnya bilang kalau dia memang sudah menunggu Yan. Kalian kaget juga kan? Ya, stealth Yan hancur memberi kesempatan pada yang lain untuk sadar posisinya. Mereka langsung ganti memburu Yan dan Yan sadar si Kang ini ancaman serius yang harus dilenyapkan duluan. Untuk memotong jarak di antara mereka, Yan memakai gulungan kecepatan yang memberinya dorongan ngebut 20% selama 30 detik. Serangan Kang berhasil mengenai tubuh Yan dan mengurangi darahnya. Tapi ini sama sekali tidak menghentikannya untuk maju terus dengan kecepatan super kilat. Yan sampai di depan Kang sebelum dia sempat bereaksi, lalu melepaskan skill Assassinate menusukkan belatinya tepat ke dada untuk menguras 40 HP dari darah si Kang. Kang langsung membalas pakai ledakan api lagi yang mengincar Yan, tapi Yan berhasil menghindari serangan mematikan itu. Musuh yang lain ikut menyusul dengan serangan brutal, tapi Yan langsung menangkisnya pakai belati miliknya. Yan berhasil menghindari ini, tapi sayangnya masih terkena sihir Holy Light. Yan mengabaikan kedua kroco itu dan langsung fokus mengejar Kang. Yan menebas Kang dengan sangat sadis sampai menguras sebagian besar darahnya. Melihat betapa parahnya Yan mendesak mundur dirinya, Kang berteriak panik menyuruh kroconya maju membantu. Tapi anak buahnya malah bilang kalau mereka sama sekali tidak bisa mengejar Yan
karena kecepatannya terlalu gila. Yan akhirnya menangkap Kang, lalu melepaskan serangan Vital Strike yang langsung menamatkan riwayatnya. Dia dapat 1 poin prestis dari ini, dan makin tinggi prestisnya, makin gampang dapat misi di mana dia bisa menikmati diskon mantap. Tambah lagi semua peralatan Kang ikut jatuh, tapi sebelum anak buah Kang sempat mengambilnya, Yan langsung menyikat habis set Fire Chaser itu. Pria pemegang pedang besar mengayunkan pedang ke arah Yan memaksanya mundur. Yan mulai lari menjauh dan Kroco itu mengejarnya karena tahu darah Yan sedang tipis. Setelah jarak mereka agak jauh, Yan langsung menggunakan perban tempurnya untuk memulihkan sisa darahnya. Begitu HP miliknya kembali ke tahap maksimal, Yan langsung putar balik menghadap 2 musuh yang mengejarnya. Dengan kelincahan yang tidak masuk akal, Yan menebas pendekar pedang pakai skill vital strike sebelum secepat kilat pindah ke belakangnya. Dia menebasnya dari belakang punggung, memaksa pria malang itu melompat mundur untuk menjaga jarak agar tidak mati konyol di tangan Yan. Tapi sayang itu sama sekali tidak berguna, karena Yan langsung mencabut panah otomatisnya dan menembakkan 3 anak panah mematikan. Musuh itu sadar, darahnya sudah mau habis dan dia berbalik badan berusaha lari terbirit-birit. Namun Yan menyusulnya dalam sekejap mata, menebasnya jatuh dari belakang. Pria itu menjatuhkan semua rampasannya dan tentu saja Yan mengambilnya juga. Yan lalu menoleh ke arah Priest yang sudah panik setengah mati karena cuma dia yang tersisa. Dia menangis minta ampun, tapi Yan tidak akan membiarkannya lolos sambil mengingatkan kalau tadi dia sangat kegirangan saat menembakkan Holy Light kepadanya. Setelah berhasil meratakan si Priest itu dengan brutal. Jadi apa yang kita pelajari dari sini? Jangan meremehkan, si Yan berhasil mengambil semua peralatannya dan dia senang dapat set perunggu Fire Chaser. Dia berencana memberikannya ke Tang karena dia pakai sihir api, sedangkan sisa barangnya. Sini kumpul. Kita lihat MC, kita mau jual semuanya. Yan langsung kontak Tang nanya lokasinya dan Tang kasih koordinat pastinya. Yan janji bakal meluncur ke sana sekarang juga. Tiba-tiba Tang dapat notif kalau Yan punya set Fire Chaser buat dia. Tang langsung kaget parah. Dia nanya dari mana dapatnya dan Yan dengan santainya bilang itu hasil jarahan dari orang yang baru aja dia habisi. Tang melongo lihat betapa gilanya temannya ini. Saking senangnya dapat barang bagus dia sampai ngerasa rela mati sekarang juga. Yan lalu nyuruh Tang nunggu bentar di situ karena dia masih harus beresin sekumpulan kroco. Di sisi lain anak buah Kang dapat notifikasi kalau bos mereka tewas. Jelas aja mereka jantungan soalnya Kang itu aslinya lumayan kuat. Berkat set chaser itu, mereka makin panik sadar perlengkapan Kang pasti ikutan hilang. Kelompok ini mikir Kang pasti dikeroyok sama sepasukan orang. Tapi kejutan belum selesai. Mereka baru tahu yang ngebunuh Kang cuma 1 orang thief. Mereka sampai nggak percaya dengar ini secara Kang kan super alot. 1 tim langsung pusing ketakutan. Nggak masuk akal banget thief level 3 bisa bantai Kang sendirian. Sang ketua tim lalu bilang kalau Kang sendiri yang udah konfirmasi hal itu. Berkat info Kang mereka akhirnya tahu nama Yan. Ternyata guild udah keluarin perintah bunuh buat Yan. Dan siapapun yang berhasil bakal dapat hadiah 5 koin perak. Nah perhatikan baik-baik ya. Tanpa mereka sadari Yan malah nguntit dari tadi. Dia dengar semuanya dan kaget harga kepalanya lumayan mahal juga. Di saat yang sama. Yan jadi penasaran gimana cara mereka memburunya. Yan langsung aktifin skill stealth buat ngikutin kelompok itu diam-diam. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah depan. Dan pas mereka udah siap tempur ngira itu. Yan yang muncul malah bos rusa bertanduk. Ini jelas jadi masalah besar yang harus mereka urus sekarang juga. Tapi ini jadi celah super emas buat Yan nyerang diam-diam. Ketua tim yang kebetulan roll tank langsung maju ke arah rusa dan nyuruh tim yang ngasih bantuan. Dia ngeblok jalan rusa sementara yang lain nebas berkali-kali buat nurunin HP monsternya. Para mage asik ngasih buff dari belakang. Tiba-tiba aja 1 mage langsung tumbang Yan ngasih serangan kilat yang nebas mereka berdua. Satunya sempat mau minum potion, tapi Yan ngedahuluin dan langsung misahin kepalanya sebelum botolnya nyentuh bibir. Mage satunya shock berat dan Yan nggak buang waktu buat nyerang, tapi si bocah nahan pakai tongkatnya. Di saat bersamaan ketua tim sadar, mereka nggak dapat buff lagi. Dan pas noleh ke belakang dia baru ngeh kalau mereka lagi disergap Yan terjepit dari depan belakang ketua tim langsung kasih komando buat bunuh rusanya dulu sebelum ngurusin Yan. Tapi selagi mereka sibuk sama rusa Yan, malah udah kelar ngebantai para buffer. Tinggal 3 orang tersisa sekarang. Sayangnya, Yan tahu
Tiga orang sisa ini petarung jarak dekat. Walau darah mereka sekarat ini jauh lebih berisiko daripada duel 1 lawan 1. Si ketua tim mengamuk parah pas sadar. Yan udah bantai 5 anggota guildnya. Dia bilang ke timnya kalau bantuan udah dipanggil, jadi mereka cuma perlu bertahan bentar lagi. Melihat ketiga orang itu, ragu buat maju, Yan malah manfaatin situasi pura-pura mau kabur. Ketua tim langsung teriak kalau taktik Yan buat misahin mereka nggak bakal mempan. Yan langsung nebak bantuan pasti udah dekat. Dan mereka cuma ngulur waktu. Sambil putar balik Yan dengan pedenya bilang ke mereka kalau kalian pasti mikir dia bakal ketangkap kan? Oh tentu tidak. Yan kabur ngebut bikin 3 orang tadi terpaksa ngejar biar dia nggak lolos sebelum bantuan datang. Tapi ujung-ujungnya mereka kehilangan jejak karena dia secepat kilat. Yan bikin jarak super jauh apalagi dia hafal banget medan di situ. Jadi nggak mungkin banget deh mereka bisa nangkap dia. Aman dari kejaran Yan balik ke gua tempat temannya ngumpet. Nggak butuh waktu lama dia sampai dan bikin Tang jantungan karena muncul tiba-tiba kayak setan. Yan lalu nyuruh Tang buruan pakai set fire chaser hasil rampasan dari Kang. Tanpa babi butang langsung pakai. Dan seketika dapat buff gila yang bikin Yan kagum karena dia yakin Tang akhirnya punya gear yang pas buat ikut quest dungeon level tinggi. Usut punya usut ada peti harta perak di dalam gua laba-laba dan kesanalah Yan mau mereka pergi. Yan maju duluan. Sementara Tang ngekor dari belakang. Yan bersihin jalan, pakai tembakan crossbow basmi monster dengan gampang. Tang juga ikut bantu bakar laba-laba. Sampai. Jadi debu Tang senang banget sama senjata barunya karena sekarang dia bisa ngebantai monster yang levelnya jauh di atasnya. Dengan kerja sama epic ini, mereka nerobos gua. Sampai akhirnya nemu titik lokasi petinya berada. Tang kebingungan dan nanya kok Yan bisa tahu ada harta karun di sini. Yan ngeles aja bilang dia nggak sengaja lihat pas lagi nyariin Tang. Tapi Tang bilang ada masalah karena mereka nggak punya skill buka kunci. Tenang aja, Yan bilang itu bukan masalah karena gamenya dibuat sangat masuk akal. Yan jelasin kalau di dekat peti pasti ada kunci. Tiba-tiba bos laba-laba muncul. Tang panik setengah mati lihat monster raksasa itu karena itu monster. Level 5 dia langsung nanya rencana Yan apa. Yan santai jawab rencananya simple, tinggal bunuh aja bosnya. Tang setuju dan langsung nembakin bola api raksasa ke arah laba-laba itu. Kira-kira monsternya bakal gosong sangga nih? Yan senyum puas lihat sihir api temannya karena kelemahan bos laba-laba itu ya api.